Halo guys, gimana ketemu lagi dengan saya, Deddy Kartomo di channel YouTube saya. Eh, Kali ini kita mau bahas tentang bagaimana caranya belajar badminton otodidak. Nah, saya sendiri sebenarnya mulai badminton itu 2018, artinya sekitar 2 tahun yang lalu. Itu pun tidak sengaja sih, karena futsal di kompleks saya, di perumahan saya itu ternyata vakum karena ada problem di internal lah. Akhirnya saya nggak punya activity kalau weekend di rumah, mau olahraga apa paling jogging sendiri, lama-lama bosan. Padahal 50 meter dari rumah saya itu ada lapangan badminton, dan itu selalu hampir rame setiap malam Sabtu sama malam Minggu. Cuma karena saya nggak tertarik sama badminton, nggak ada passionnya, ya udah saya nggak pernah main sampai akhirnya coba deh iseng ke sana, datang deh. Ternyata kok seru, lama-lama diajakin, ya udahlah main. Pas saya cerita di kantor, saya kemarin main loh di komplek, ternyata banyak juga teman-teman yang sama-sama pengen main. Ya udah yuk kita bikin juga main. Akhirnya kita sepakat untuk main bareng, kita sewa gor. Dan pada saat itu kita mau ke gor itu, saya pertama kali mau latihan di gor itu belum punya alat. Sepatu pakai pakai sepatu kantor, terus sepatu buat kerja. Kemudian celana pakai celana futsal, baju futsal, kaos kaki juga kaos kaki futsal. Terus kita mampir toko badminton, saya beli raket waktu itu, raket Yonex KW, Aksaber 11 tapi KW, 200.000 aja waktu itu. Ya udah, yang penting latihan dulu lah, nggak usah beli yang mahal-mahal dulu. Kemudian ternyata edit juga nih, bikin candu. Ya wes, akhirnya mulai saya tekuni. Terus gimana nih caranya? Saya awal-awal tuh jadi bahan bully lah. Mungkin di futsal, saya kebetulan kapten di divisi saya di futsal di kantor, dan saya udah sering main sama semi pro juga kalau untuk futsal mah. Coach saya juga coach Ahmad Syabani, dia pernah jadi asisten pelatih timnas Indonesia, dan juga pernah jadi timnas Indonesia yang juara di AFC waktu itu, AFC di Jepang. Indonesia juara waktu itu. Nah, beliau salah satu pemainnya. Eh, tapi kalau di badminton itu saya jadi bahan olok-olokan buat bercanda aja, diceng-cengin aja. Tapi nggak apa-apa. Saya belajar dari awal, yang tadinya kalau main itu digendong, sekarang udah eh, mulai gendongin orang lah. Dan banyak yang bilang kalau wow, progresnya itu luar biasa lah. Nah, ini saya ada tips and trick. Mungkin modal saya adalah satu, secara fisik sama stamina memang saya udah biasa main bola lah, jadi fisik sama stamina-nya sama powernya udah dapet lah. Kemudian yang kedua, saya punya cara sendiri nih. Nah, ini yang mau saya share ke teman-teman. Oke, alatnya adalah ada empat nih. Yang pertama adalah handycam camcorder ya. Ada nih gambarnya di sini nih. Nah, ini sebenarnya camcorder punya saya dulu untuk kalau buat aktivitas keluarga, kita ada event kita pakai. Cuma kepikiran juga kenapa nggak dicoba buat di badminton, buat rekam kita saat bermain. Kemudian yang kedua, laptop itu tentunya harus ada video player untuk replay kita main rekamannya tadi, sama Microsoft Excel untuk bikin data-datanya, data analitiknya, sama browser itu untuk cari-cari data-data tentang badminton, dan juga untuk nonton YouTube tentunya. Ya pakai handphone juga oke sih. Kemudian yang ketiga, peralatan main badminton. Iya, harus modal lah. Nah, ini modal nih. Saya dari tadi raket KW, ini saya masih pinjem nih, masih saya simpen nih. Raket KW saya yang 200.000 nih. Aksaber. Topik Hidayat punya. Aksaber 11. Saya masih punya. Sekarang ini raketnya udah diklaim jadi punya anak saya ya. Nah, ya kita harus modal lah, jangan cuma pinjem. Nah, sekali lagi kalau mau olahraga harus punya modal. Jangan sampai mau main futsal gak punya sepatu futsal, mau main badminton gak punya raket, itu kebangetan. Oke, terus peralatan yang keempat, toolsnya adalah teman untuk berlatih tanding. Jadi kita itu badminton gak bisa latih sendirian, gak bisa badminton itu main sendirian. Ya bisa sih sama tembok, cuma ya mau kayak sampai kapan main sama tembok. Ya jadi ada teman bermain. Nah, kemudian langkah-langkahnya setelah 4 tadi, sekarang ada 6 langkah. Langkah pertama adalah satu,
browsing di internet bagaimana cara bermain badminton. Ada teknik gerakannya, kemudian footwork, kemudian basic pukulan, kemudian apalagi basic stroke. Nah itu. Nah kalau kalian yang mau cari-cari ya, mau masih bingung, kalian bisa lihat di sini nih. Nah ini saya ada di sini. Kalau tertarik nggak apa-apa, komen aja di bawah. Sebutin alamat emailnya, nanti biar saya kirim emailnya. Gmail kamu apa atau email kamu, nanti saya kirim ke sana. Kemudian yang kedua, kita buat urutan teknik yang mau kita pelajari. Jadi nggak bisa dalam satu kali pertandingan terus sekali main latihan kita semuanya pelajari, itu nggak bisa. Harus fokus. Hari ini mau latihan apa? Misalnya mau latihan smash, ya udah smash. Hari ini mau latihan drop shot. Mungkin bukan hari ini, bulan ini mau latihan apa? Satu bulan latih itu terus. Nah, nanti untuk penentuan prioritas mana dulu yang mau kita latih, itu nanti bisa di video berikutnya kali ya. Itu panjang juga sih menentukan mana dulu metode yang kita latih, kemudian cara menentukan prioritas. Setelah prioritas ini selesai, terus apalagi itu nanti ada di video kedua atau ketiga. Karena video ini mungkin akan saya buat beberapa chapter, karena kalau cuma satu kali agak susah. Kemudian yang ketiga, kita harus belajar teknik dasarnya atau teknik bermainnya. Contoh tadi kita latihan jump smash, maka kita cari video-video di YouTube. Itu bagaimana cara yang benernya. Nah, nanti di deskripsi di bawah saya akan kasih link-link YouTube yang saya rekomen untuk kalian belajar. Jangan belajar dari satu coach saja. Sama kayak orang ngaji lah, jangan ngaji di satu ustadz aja, ngaji yang banyak. Karena setiap orang itu punya perspektif yang berbeda-beda, punya penjelasan yang berbeda-beda. Tinggal kita lihat mana yang lebih gampang nangkepnya sama kita. Gini, berbeda itu bisa dalam dua artian. Yang pertama adalah karena memang yang dijelaskan adalah berbeda. Misal, teknik smash itu ada yang forehand normal, ada juga yang forehandnya agak digeser dikit, jadi agak ke American grip style. Dua-duanya sah-sah aja. Kalau kayak Coach Thomas LeBron bilang, sah aja kamu mau dimiringin gini, mau ini, sah-sah aja. Dua-duanya bener. Tinggal kamu nyaman yang mana gitu. Kemudian, atau yang kedua, itu menceritakan satu hal yang sama, satu gerakan yang sama dengan terminologi yang berbeda. Contoh Coach Anna Rice, saat jump smash itu seolah-olah ada laba-laba di bawah kita gitu. Nah itu sebuah terminologi, jadi ada laba-laba tuh gitu. Ya, jadi ada beberapa coach. Satu Coach Anna Rice, itu Better Badminton nama channelnya. Kemudian ada Coach Thomas LeBron, dia adalah ex-atlet world top class ya, kelas dunia lah. Anna Rice juga. Itu kalau yang Thomas LeBron itu badminton family. Kemudian ada Coach Andy Chong. Coach Andy Chong ini lebih sederhana, dia ngejelasin lebih sederhana. Karena dia kayaknya bukan world class badminton player ya. Kemudian ada juga Coach Lee. Ini lucu juga nih. Coach Lee ini agak keras dia kalau ngajarin. Kemudian kalau kalian susah berbahasa Inggris, mungkin bisa lah. Salah satu yang saya ikutin itu ada namanya Fikri Fazrin. Nah itu juga nanti ada linknya. Dia itu perawakannya mungkin mirip-mirip saya gini. Jadi kalau kita ngikutin ya orang Indonesia, enak lah. Enak dia. Dan nggak terlalu yang susah banget. Kalau yang kayak Coach Thomas LeBron atau Anna Rice itu memang dia udah profesional sih ya. Kemudian keempat adalah rekam permainan kamu. Jadi kalau kalian lagi main, direkam. Nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang pertama-tama itu pada lihat, ini orang ngerekam udah kayak jagoan aja ngerekamin beginian. Ya bodo amat lah, saya taruh handycam di posisi yang enak, tempat duduk ya atau kursi, pokoknya ngadep angle-nya pas. Ya udah, saya rekam. Kemudian yang kelima, setelah main kita review tuh hasil rekamannya. Kita cocokin sama gerakan-gerakan yang di YouTube, itu bener apa salah, mana yang bener mana yang salah. Nah itu kita cocok-cocokin. Nah ini contoh-contoh rekaman-rekaman saya nih. Nah di bawah ini nih. Nah ini contoh rekaman bagaimana kita melakukan jump smash. Masih salah, ya udah nggak apa-apa, ini salah. Terus kita betulin di mana betulinnya, bandingin sama cara jump smash di video ini gitu. Nah itu dilakukan terus. Kemudian yang keenam, setelah kita udah dapet salahnya,
begini, ya udah kita coba next time kita main kita betulin. Nah, nanti balik tuh nomor 5 6. Kalau dirasa udah bisa aja dulu, nggak usah harus perfect. Next step, gerakan yang lain, teknik dasar yang lain. Jangan kita terpaku smash terus atau latihan drop shot terus, jangan. Karena basicnya ada puluhan pukulan dasar dan bisa dikembangkan jadi ratusan mungkin. Mulai dari kalau dikembangkan dari arahnya, dari tenaganya, dari irisannya akan jadi sekian banyak teknik pukulan. Nah, kemudian ini memang agak sedikit lama dibanding kalau kita belajar pakai coach beneran. Kenapa? Karena kalau pakai coach beneran, di lokasi kita lakukan kesalahan, maka coach akan koreksi. Nggak kayak gitu caranya, tapi begini. Coba dikasih contoh lagi, dibenerin lagi. Nah, kalau ini kan kita nggak. Kita ngeliat dulu sampai rumah, pulang, cek dulu videonya, kita bandingin, besok baru ada kesempatan buat main lagi. Disclaimer ya, belajar otodidak ala saya ini nggak harus kalian ikuti. Karena ya, ini kan hobi, apalagi kayak di usia kita. Yang penting buat nambah keringat aja ya kan. Buat happy-happy lah. Tapi kalau mau belajar ke coach gitu ya, bayar coach, kayak kursus gitu udah telat juga usia kita. Apalagi tadi saya bilang 2018, 2 tahun yang lalu, which is saya usianya udah gak kepala dua lagi. Nggak mungkin kita les yuk. Nanti pasti barengnya sama anak-anak kecil tuh. Karena kayak saya kalau main hari Sabtu pagi tuh, saya main di belakang itu ada anak-anak kecil lagi latihan. Latihan ya, itu yang berbayar lah. Gitu. Terus kenapa sih saya pakai video? Karena kita kalau main ke court, ke lapangan, itu kita nggak ada kesempatan loh. Kamu temen suruh naikin bola terus kita smash, temen suruh ini, nggak ada kesempatan kayak gitu. Mereka datang court tuh pengen main semua. Jadi langsung main game, main pertandingan. Nah, di saat main game pertandingan itulah kalian belajar teknik, belajar basic. Jadi sambil bermain, sambil belajar. Nggak bisa ada alokasi waktu khusus untuk latihan sendiri, ini sendiri. Kecuali kayak saya kadang-kadang main di salah satu GOR di Bekasi. Namanya GOR Pertiwi. Dia tuh ada 8 lapangan. Nah, ketika saya main di lapangan 5, ketika lapangan sebelah kosong, dan ada temen yang mau diajakin itu lumayan tuh. Kita bisa main bareng itu berdua. Untuk latihan aja gitu. Latihan netting, ya udah ulangin aja netting terus berdua. Sementara lapangan 5 yang kita sewa dipakai main buat teman-teman yang main. Oke guys, jangan lupa nanti ada video kelanjutan dari seri ini, yaitu tentang bagaimana memprioritaskan teknik mana yang akan kita latih dulu. Jadi kita tentukan gerakan mana dulu, apa yang harus kita latih dulu, itu nanti di video berikutnya. Jadi stay tune, jangan lupa di subscribe, kemudian dikasih tombol notifikasi tuh. Oke, mungkin cukup. Terima kasih. Bye.